masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang hebat, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan menyertai melindungi kami dimanapun kami berada. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Jadikan kami Tuhan tetap melakukan yang terbaik selama kesempatan masih ada. Selama waktu masih ada, kami melakukan yang terbaik buat Tuhan. Hidup menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kami tidak menyia-nyiakan anugerah dan kesempatan ini Tuhan dengan bermain-main dalam dosa. Dan kami hidup dalam pertobatan setiap hari di hadapan Tuhan. Hidup dalam melakukan firman Tuhan. Ajari kami melakukan firman Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kami, dimanapun kami berada. Supaya kami jangan menyimpang dan salah melangkah dalam mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebentar hamba akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba, tutup buku hamba dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Jauhkan kesombongan, Tuhan kemunafikan, biar hidup kami semuanya menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Firman-Mu yang diberitakan, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, dan semua orang dipulihkan, diberkati, dan mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Saya akan menyampaikan kembali kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang pertobatan yang sejati. Tuhan mengajarkan buat kita supaya kita bertobat setiap hari. Pertobatan itu bukan pertobatan instan, berjalan di tempat, bukan. Tapi harus terus maju-maju, meningkat pertobatan kita dalam mengiring Tuhan. Pertobatan itu harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
dimanapun kita berada. Kita tunjukkan bagi saudara seiman kita. Kita tunjukkan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lingkungan tetangga di mana kita bekerja. Kita tunjukkan bagi mereka kita beda dengan orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan. Dulu kita sama dengan dunia, dengan keinginan duniawi. Tapi sejak terima Yesus dan percaya Yesus, kita berubah dan bertobat. Meninggalkan semuanya itu. Makanya Rasul Paulus berkata ketika Yesus memanggil dia, dulu aku lakukan semuanya itu, keinginan duniawi, keinginan daging. Itu kesukaan saya. Tapi sekarang sejak aku terima Yesus Kristus, aku anggap sampah semuanya. Semuanya itu sia-sia. Tidak ada gunanya. Itu Rasul Paulus. Luar biasa Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita juga sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dulu kita belum percaya Yesus, sekarang sudah percaya Yesus. Dulu itu kesukaan kita, keinginan duniawi, keinginan daging itu. Sekarang itu adalah jijik. Itulah hal-hal yang tidak kita sukai lagi. Kita anggap sampah dan tidak berguna. Maka kita berkata, tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari tambah benci dosa. Tambah hari tambah setia. Tambah hari tambah aku akan tetap melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Ini yang saya akan bagikan buat kita saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu dalam firman Tuhan yang saya bagikan dalam Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya ya pasal yang ke-30 ayat yang 15b saja. Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15b. Dikatakan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita dengan bertobat dan tinggal diam, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu itu, ada 100 kali tentang pertobatan. Lebih dari 100 kali kata pertobatan. Kenapa itu ada terjadi? Karena ini hal yang serius dan penting. Harus ada dalam pribadi setiap orang. Pertobatan itu. Apa gunanya kita Yesus tapi tidak hidup dalam pertobatan? Masih hidup dalam kehidupan duniawian. Masih hidup dalam keinginan daging. Tidak ada gunanya. Kita harus beda dengan orang-orang dunia. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita, kita harus berbeda. Jangan sama lagi dengan kehidupan dunia. Sehingga ada berkata lagu, hidupku takkan sama, ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Tidak sama lagi dengan duniawi, dengan keinginan daging kita. Kita sudah berubah. Karena apa? Karena Yesus Kristus telah mengubahkan hidup kita. Telah merubah sikap kita, pribadi kita, menjadi makin hari makin sama seperti Kristus dalam sifat dan karakter kita. Mari kita sebagai orang yang percaya, kita tetap terus bertobat. Continue terus menerus dalam hidup ini. Jangan sampai kita tidak memiliki pertobatan setiap hari di hadapan Tuhan. Bertobat itu adalah dalam bahasa Ibrani adalah syub. Artinya meninggalkan semua atau berbalik dari kehidupan yang jahat kepada yang baik dan benar. Dalam bahasa Yunani disebut metanoia. Metanoia. Artinya apa? Berbalik dan meninggalkan juga perbuatan-perbuatan yang jahat itu dan berbalik kepada jalan yang benar. Itu. Mari kita bertobat. Pertobatan itu memang tidak enak. Pasti ada, yaitu hal-hal yang menggoda kita dalam perkataan, perbuatan, sikap kita. Iblis tidak senang kita bertobat. Iblis tidak senang kita melakukan firman Tuhan. Kesukaan iblis itu adalah kita melanggar firman Tuhan. Kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita melakukan dosa. Itu kesukaan iblis. Dan itu maunya bagi kita. Tapi kita harus tahu strategi iblis. Kita harus lawan itu. Kita harus makin lama makin benci akan dosa. Mari kita harus berubah. Dulu namanya seperti Saulus berubah menjadi Paulus. Karena apa? Saulus dulu adalah pembenci orang Kristen. Bahkan memenjarakan, membunuh
Tapi sejak terima Yesus bertobat menjadi Paulus. Artinya apa? Berubah. Jadi bukan hanya nama yang berubah, sikap juga harus berubah. Berubah. Dulu Abraham menjadi Abraham, berubah. Sarah yang menjadi Sarah. Artinya apa? Sikap kita harus berubah dari setiap nama kita. Jangan namanya pantun ternyata orangnya tidak sopan. Namanya begitu indah tapi kelakuannya bobrok. Jangan saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunjukkan pertobatan sejati dalam hidup kita setiap hari. Pertobatan sejati itu harus kita miliki. Karena dikatakan dalam firman Tuhan Matius 3:8, jadi hasilkanlah buah pertobatan. Buah pertobatan itu harus kita hasilkan. Kita tunjukkan, kita nampakkan dimanapun kita berada. Supaya apa? Supaya tidak menjadi bertandungan, tapi menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dimanapun kita berada, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus dilakukan supaya kita memiliki pertobatan yang sejati? Apa yang harus dilakukan supaya kita memiliki pertobatan yang sejati itu? Kita harus berani meninggalkan seluruh keinginan duniawi, keinginan daging, bahkan seluruh keangkuhan hidup kita. Berani dan bertobat. Berani dan tidak mengulangi lagi. Itu kita harus lakukan setiap hari. Berani meninggalkan semua dan berkata, aku jijik untuk melakukan itu. Kita harus berani. Jangan sampai kita tidak berani meninggalkan semua kehidupan lama kita. Jangan sampai kita masih lengket di sini, masih tersimpan di dalam hati dan pikirannya. Oh, kalau ke gereja memang keinginan dagingnya lepas. Tidak ada lagi. Tapi pulang gereja, bangkit lagi keinginan dagingnya. Contoh, pulang gereja, kena senggol, naik mobil atau naik motor, langsung marah-marah. Wah, di mana kau buat matamu? Kurang ajar kamu. Wah, contohnya, udah kata-kata caci maki keluar. Pulang gereja, gimana hidup pertobatannya? Di gereja singanya masih tertidur. Harimau tertidur, tapi pulang dari gereja, singanya mengamuk. Wah, emosi yang tinggi, lebih tinggi dari darah Yesus. Wah, luar biasa. Tidak tunjukkan pertobatannya, nggak berani. Jangan sampai di gereja kita kudus, tapi di luar gereja kita kudisan. Gereja pendeta, di luar gereja pendekar. Jangan saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunjukkan sama di dalam hati dan di luar hidup kita. Tunjukkan di dalam gereja dan di luar gereja, di lingkungan dimanapun kita berada. Kita beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini, kita akan melihat, kita harus bertobat dalam hal ada 3. Kita harus bertobat dalam hidup ini. Dalam seluruh keberadaan hidup kita, eksistensi keberadaan kita. Kita harus bertobat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita bertobat itu? Kita tadi sudah meninggalkan lama. Kita harus terus-menerus takut akan Tuhan dimanapun kita berada. Takut akan Tuhan itu bukan berarti kita menjauhi Tuhan. Tapi kita harus mendekatkan diri, menghormati Tuhan. Kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Kita menjauhi dosa. Kita melakukan kebenaran. Hidup dalam kekudusan. Itu takut akan Tuhan. Kita membenci segala kejahatan. Membenci segala hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Dan melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Setia kepada Tuhan, taat dan setia. Itu takut akan Tuhan. Mari kita takut akan Tuhan dimanapun kita berada dalam hidup ini. Jangan sampai kita tidak takut akan Tuhan. Orang takut Tuhan itu memiliki komitmen menjalankan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dia memiliki prinsip kebenaran firman Tuhan. Dia tidak gampang tergoda, gampang jatuh dalam dosa. Sekalipun ada orang yang menggoda dia, merayu dia untuk jatuh dalam dosa, dia berkata, ada tertulis, ada firman Allah yang berkata, tidak boleh seperti itu. Jadi dia pegang firman Tuhan itu. Karena takut akan Tuhan ada dalam pribadinya. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu maha tahu. Maha hadir. Tidak ada yang tersembunyi. Apa yang dilihat oleh mata secara jasmani, itu bisa dilihat manusia. Tapi Tuhan, apa yang tidak dilihat manusia secara jasmani dalam hati, itu Tuhan tahu. Tuhan lihat semuanya. Maka dia takut akan Tuhan. Karena dia tahu apa? Orang yang takut akan Tuhan itu, dia lihat, dia tahu bahwa mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi setiap orang. Maka dia berhati-hati dan bertindak dalam melakukan segala sesuatu dalam perkataan dan perbuatan sikapnya. Sehingga dia hidup dalam pertobatan. Mari kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, yang percaya Tuhan, jangan sampai kita
tidak hidup dalam pertobatan setiap hari. Kita harus berani, saudaraku. Apa itu pertobatan sejati? Yang pertama, kita harus bertobat dari dosa rohani. Apa itu dosa rohani? Saya bacakan dulu dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 31. Dikatakan di sini, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis, karena mereka akulah Tuhan alam. Tuhan mengajarkan kita harus bertobat dari dosa rohani. Artinya apa? Kita harus bertobat dari persekutuan roh-roh jahat, dari roh-roh duniawi, dari roh-roh yang bukan dari Tuhan, yaitu dari roh-roh yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita harus selalu bergaul kepada Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Jadi kita harus menjauhkan roh tahayul, roh peramal, roh-roh arwah. Kita harus tinggalkan semuanya itu dan sebagainya. Itu namanya bertobat dari dosa rohani. Mari kita bertobat dari dosa rohani. Jangan sampai kita percaya kepada dukun, ke paranormal, kepada horoskop, sio, gitu. Kita harus tinggalkan semuanya itu. Percaya pada jari tangan, ajaran nenek moyang, gitu. Apa bintangmu? Scorpio. Oh, apa bintangmu? Libra. Sio monyet, singa. Jangan, kita harus tinggalkan semuanya itu. Okultisme itu harus kita tinggalkan dalam diri kita. Jimat, kita harus tinggalkan. Kalau kita tidak tinggalkan, kita bertobat. Belum bertobat dalam dosa rohani. Mari kita bertobat, saudara-saudara. Jangan sampai kita percaya kepada itu, kepada dukun paranormal. Kalau kita belum bertobat, wah, kita masih lengket dalam dosa rohani. Kita harus percaya hanya ada satu roh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Allah Bapa Roh Kudus, itu Roh Kudus. Itu yang harus kita percayai. Jangan sampai kita tidak bertobat, masih percaya hal-hal yang begitu-begituan. Kita harus tinggalkan semuanya. Itu ajaran nenek moyang dalam hidup kita. Orang-orang yang hidup di dalam persekutuan dekat dengan Tuhan, dia selalu datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bukan kepada roh-roh duniawi, roh-roh iblis, roh-roh peramal. Karena apa? Kalau kita percaya kepada dukun paranormal, okultisme, dosa makin bertambah, penyakit bukan sembuh, itu dipindahkan saja. Kita ditipu. Itu penyakit itu dipindahkan, datang lagi, dipikat, kita dipikat. Kita datang lagi. Gitu. Dosa makin bertambah, penyakit bukan sembuh, makin bertambah penyakitnya. Kita makin menjauh dari Tuhan. Jangan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dosa kita diampuni, kita dipulihkan dan diselamatkan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Mari kita tinggalkan semua dosa-dosa rohani itu. Percaya sajalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita bertobat dari dosa kejiwaan. Apa itu dosa kejiwaan, saudara? Dosa kejiwaan itu adalah dosa yang menimbulkan kesusahan yang kita lakukan sendiri. Saya bacakan dulu di dalam Amsal pasal 14. Amsal pasal yang ke-14. Firman Tuhan, saya bacakan buat kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biar lebih jelas. Amsal pasal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tubuh. Jadi kejiwaan itu adalah berbicara tentang, yaitu dosa pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam jiwa itu adalah pikiran, ada perasaan dan kehendak, ada kemauan. Ini dalam pikiran kita. Kita harus tinggalkan semuanya itu. Artinya apa? Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Dosa kejiwaan itu artinya apa? Kita harus meninggalkan semua pikiran-pikiran jahat, pikiran kotor, dan percaya kepada pikiran Kristus. Bahkan kita harus tinggalkan, yaitu dosa perasaan kita, bahkan kehendak kita dalam hidup ini.
Saya akan jelaskan apa itu dosa pikiran. Dosa pikiran itu adalah kita harus menjauhkan. Kalau kita merencanakan pikiran yang kotor, pikiran yang jahat bagi orang lain, kita harus jauhkan itu. Kita buang jauh-jauh itu. Jangan kita merencanakan yang jahat dalam pikiran kita. Atau pikiran-pikiran najis, pikiran negatif, pikiran cabul, harus kita tinggalkan. Orang bebal, dia selalu memikirkan hal-hal yang jahat. Pikirkan pikiran yang kotor. Bahkan dia tidak bisa tidur sebelum memikirkan hal yang jahat, yang buruk untuk besok pagi. Itu orang bebal. Orang fasik begitu. Kita harus tinggalkan seperti itu. Mari kita sebagai orang yang percaya, mari kita tinggalkan dosa pikiran ini. Pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran yang kotor. Harus kita jauhkan. Pikiran-pikiran yang merencanakan kejahatan kepada orang lain. Harus kita jauhkan. Kita harus merencanakan yang baik, yang benar dalam hidup ini. Jangan sampai kita pikirkan pikiran yang cabul, yang najis. Kalau masih lengket, kita belum bertobat dalam dosa pikiran. Dulu sebelum percaya Yesus selalu memandang orang selalu salah. Selalu negatif. Tapi sekarang berubah. Memandang orang itu bermakna. Berarti gitu. Selalu memikirkan yang baik, yang benar. Dia tidak melihat yang negatifnya, yang buruknya. Lalu memikirkan yang baik, yang benar. Iblis itu akan selalu mengintimidasi kita. Dan berkata, pikirkan yang jelek. Pikirkan yang negatif. Karena itu iblis akan memasuki pikiran kita. Dan berkata, nggak usah ingat kebaikan orang. Ingatlah kesalahannya. Itu iblis. Dalam pikiran merasuk orang itu. Kalau pikirannya sudah kotor, wah, itu firman Allah tidak dalam dirinya. Kita harus bertobat juga dalam dosa perasaan. Apa itu dosa perasaan? Ada sakit hati seperti tadi, membusukkan tulang. Orang yang iri hati membusukkan tulang. Sakit hati, iri hati, dengki, amarah, dendam, cemburu. Tidak mau mengampuni. Ini dosa kejiwaan. Kita harus tinggalkan semua itu. Kita harus bertobat dari dosa kejiwaan itu. Dengan kita hidup di dalam mengampuni, tidak kepahitan, tidak akar pahit, tidak iri hati. Ada orang iri hati melihat kebersihan. Jangan. Gak usah kita iri hati melihat kebersihan orang lain. Mau itu yang baik, yang benar, lakukan jauh usah. Karena mereka, firman Tuhan mengatakan, mereka akan tiba waktunya lesu dan tidak kelihatan lagi. Gak usah iri hati. Dan jangan contoh kalau orang itu melakukan yang jahat, yang jelek. Gak usah. Ada orang, wah karena dia putus cinta, diputus pacarnya, wah jiwanya terganggu, gak bisa tidur, gak bisa makan. Waduh, itu tuh gak bisa melakukan segala sesuatu, mau stres, gantung diri, bunuh diri, gara-gara tinggal pacar. Ini jiwanya belum bertobat. Jangan saudara yang dikasih Tuhan. Contoh kalau itu diputuskan, ternyata itu Tuhan izinkan, belum itu yang jadi jodoh. Pasti ada yang terbaik Tuhan berikan. Yang terbaik Tuhan nyatakan. Gitu. Jangan gak mau makan, gak mau tidur. Wah, menyusahkan orang lain. Jiwanya sudah terganggu. Gitu. Jangan saudara yang dikasih Tuhan. Kita harus bertobat itu. Orang yang jiwanya terganggu, dia susah mengampuni. Dia selalu mengingat kesalahan orang lain. Mari, iri hati dengki. Orang yang iri hati dengki, saya kasih ilustrasi Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Sama seperti ular. Ular itu dia pergi menggigit gergaji. Ternyata ketika dia gigit, dia pikir, dia gigit itu, dia lilit itu, dia pikir, wah sudah kalah ini. Ternyata apa? Ketika dia lilit, gergaji itu mencabik-cabik semua kulitnya. Sehingga berdarah-darah. Dia gigit, gergaji itu mencabik-cabik mulutnya dan seluruh tubuhnya. Artinya apa? Orang yang iri hati, yang sakit hati, iri hati, dia rugi sendiri. Dia rugi sendiri. Dia akan makin hari makin tersakiti. Karena apa? Karena dia tidak tahu bahwa itu merugikan diri sendirinya. Dan dia makin menjauh dan hidup di dalam dosa kejiwaan. Mari kita tinggalkan dosa kejiwaan itu dalam perasaan. Yaitu apalagi dosa kehendak atau kemauan. Apa itu dosa kehendak dan kemauan? Dosa kehendak itu yaitu adalah orang itu diikat oleh keinginan dosa, kemauan, kehendak dosa. Ini diikat.
Misalnya apa? Contohnya apa? Masih diikat oleh keterikatan rokok, narkoba. Ini diikat oleh yaitu roh gosip, mengata-ngatai orang. Ini seperti Miriam dan Nathan, Biram, Korah. Itu mengata-ngatai Musa, hamba Tuhan yang luar dipakai Tuhan. Maka Tuhan hukum mereka. Mengata-ngatai dan menggosipi, menjelek-jelekan hamba-hamba Tuhan, menjelek-jelekan orang-orang yang diurapi Tuhan. Gak boleh, Bapak Saudara yang Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan sekali-sekali kita mengusik hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Kita harus mendoakannya. Kalau ada kesalahannya, kita mendoakan supaya bertobat hamba Tuhan itu. Supaya Tuhan bekerja dan beracara bagi dia. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tinggalkan itu. Yaitu kecanduan kepada rokok, kepada cabul, kepada kenajisan, perjinahan, atau LGBT, lesbian, gay, itu harus kita tinggalkan. Pesta pora, serakah. Ini dosa kehendak, serakah. Serakah itu dia yaitu ambisius untuk melakukan segala sesuatu. Sudah ada punya dia, lebih lagi tidak cukup hanya apa yang Tuhan percayakan buat dia. Maka dia melakukan segala cara untuk mengambil segala sesuatu, mendapatkan segala sesuatu. Serakah namanya. Udah punya mobil, punya ini, punya rumah, punya ini, semua dia miliki. Dan dia tidak mau berkorban bagi orang lain. Serakah. Semuanya dilakukan dalam dirinya. Mari kita tinggalkan semua. Kecanduan kepada narkoba, kepada pil ekstasi, kepada rokok. Ada berkata, oh firman Tuhan tidak ada berkata dalam dilarang merokok. Jangan salah saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan, janganlah gunakan uangmu kepada hal yang tidak mengenyangkan perutmu. Rokok itu tidak mengenyangkan. Tapi gunakanlah kepada yang mengenyangkan perutmu. Bahkan firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus itu, dikatakan di situ, bahwa tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Jangan kita kotori. Roh Allah ada bersama dengan kita. Jangan saudara yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus bersama dengan kita. Roh Allah bersama dengan kita. Jangan saudara. Dan sebagainya itu banyak. Jangan saudara kita. Kita harus tinggalkan semua itu. Mabuk-mabuk, pesta pora, judi. Ini harus kita tinggalkan. Kehendak. Kita harus tinggalkan semuanya itu. Sehingga kita benar bertobat dari dosa kejiwaan itu. Kalau kita tinggalkan itu, maka kita hidup dalam pertobatan sejati. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus bertobat dari dosa jasmani. Apa itu dosa jasmani? Dosa yang kita lakukan dari anggota tubuh kita. Dari anggota kepribadian sikap tubuh kita ini. Kita lakukan. Kita harus bertobat dari perbuatan-perbuatan secara lahiriah kita ini. Jangan sampai kita masih lengket dari perbuatan kita, dari perkataan kita, dari cara kita, dari tangan kita, kaki kita. Ini harus kita bertobat. Saya bacakan dulu dalam Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13 ayat 14. Biar lebih jelas Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sini firman Tuhan mengatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan dagingmu. Untuk memuaskan keinginan daging kita. Keinginan kita. Jangan. Itu namanya belum bertobat dalam dosa jasmani. Jadi tubuhnya ini tidak dirawat. Tubuhnya itu tidak dijaga. Tapi dilakukan untuk keinginan dagingnya. Memuaskan hawa nafsunya. Kita harus bertobat dari dosa jasmani. Apa itu yang dilakukan oleh dosa jasmani ini? Yaitu yang oleh tubuh kita digerakkan oleh naluri biologis. Sehingga manusia itu tidak beda dengan binatang atau hewan. Orang-orang seperti itu dikuasai oleh hawa nafsu biologis. Lebih dituruti daripada pertimbangan akal sehatnya. Atau nilai-nilai moral. Ini kita harus bertobat dari situ. Contoh. Yaitu dengan naluri biologis seksnya. Dengan perselingkuhan, dengan perzinahan. Ini kita dari cara kita, sikap kita. Dalam cara-cara kita, dengan tangan kita, mencuri, memukul orang, membunuh orang. Perkataan kita, kata-kata memaki, mencaci. Aduh, ini harus kita buang dalam hidup kita. Ada namanya perceraian dalam keluarga. Ini kita lihat secara jasmani. Ini kita harus tinggalkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Mari kita jangan sampai terikat kepada dosa jasmani kita ini. Cara-cara kita ini dari kelakuan kita sehari-hari. Kita tinggalkan semuanya. Maka benar-benar kita hidup dalam pertobatan sejati. Meninggalkan dan tidak mengulangi lagi. Itu namanya bertobat. Dia melakukan yang baik, yang benar. Orang yang bertobat itu, dia akan meresponi semua firman Allah itu dengan baik, yang benar. Dia harus meninggalkan hal yang buruk. Dia harus melakukan yang baik, yang benar dalam hidup. Meninggalkan dosa dalam hidup ini. Pertobatannya bukan stagnasi, tapi dia terus maju dan meningkat pertobatannya. Maka kita didapati Tuhan hidup dalam pertobatan. Mari kita bertobat terus-menerus dalam hidup kita. Bertobat dalam setiap hidup kita sehari-hari. Jangan sampai kita tidak mau bertobat, kita keraskan hati kita sehingga kita tidak mau berubah. Jangan, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena langkah pertobatan itu adalah pemulihan. Langkah pemulihan dalam hidup kita. Jangan sampai kita tidak bertobat dan berbalik dari kehidupan kita yang lama. Banyak orang-orang yang bertobat dalam firman Tuhan. Daud ketika ditegur Tuhan bertobat. Beda dengan Saul ketika ditegur Tuhan menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi dan kondisi. Beda. Orang yang bertobat tidak akan memakai cara alasan-alasan apapun, tapi dia mengakui dengan jujur dan tidak mengulangi lagi. Mari kita hidup dalam pertobatan setiap hari dalam hidup ini dengan melakukan seturut dan sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan dapati kita orang-orang yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan dimanapun kita berada. Dan banyak orang lewat sikap kita berubah kita, banyak orang akan diselamatkan dan mereka juga akan bertobat dan menerima Kristus Tuhan lewat sikap dan perbuatan kita. Haleluya. Biar Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam lagi dalam hidup kita semua firman yang sampaikan ini. Roh Kudus menerjemahkan lebih dan memberi pengertian buat kita sehingga kita bisa mengerti dan memahaminya. Karena hamba terbatas, Roh Kudus yang menerjemahkan lebih dalam lagi sehingga kita mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus firman-Mu. Jadikan kami hidup dalam pertobatan sejati setiap hari dalam hidup ini. Tidak main-main dalam dosa, tapi kami hidup dalam pertobatan yang selalu membenci akan dosa, hidup takut akan Tuhan, dan berani meninggalkan segala keinginan dan dosa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Ketika ada orang menggoda kami tidak ikut arus dengan itu. Kami akan memiliki prinsip firman Tuhan melawan semuanya itu. Sehingga karakter kami sama seperti Kristus. Hidup di dalam tabiat firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Berkati semua umat-Mu dimanapun berada. Mereka hidup dalam pertobatan setiap hari. Berani meninggalkan dosa dan bertobat. Meninggalkan semua kehidupan yang jahat itu. Melakukan yang baik, yang benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga mereka tidak menjadi batu sandungan. Tapi menjadi terang Allah dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam seluruh eksistensi keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bersyukur. Haleluya.